Nah, aku itu ada di Departemen Teknik Kelautan. Di Departemen Teknik Kelautan sendiri ada 6 bidang. Nah, yang pertama itu ada perancangan struktur bangunan lepas pantai, hidrodinamika lepas pantai. Perbedaan dasar dari ilmu kelautan dan teknik kelautan itu ada di mananya, Kak? Kalau misalnya teknik kelautan itu memang karena teknik ya, mempelajari ke gimana kita bikin struktur bangunan di atas laut, di pantai, pokoknya itu kayak kita yang ngurus. Kalau misalnya ilmu kelautan itu lebih mempelajari tentang biota laut, apa yang ada di dalam laut, ya mungkin ikan-ikan. Kak, ini pertanyaan yang agak ini sih, apakah teknik kelautan harus bisa berenang? Jawab. Halo Sobat Pejuang. Oke, balik lagi sama gue Alandi di acara Heart to Heart Tentara Tengil 003. Kali ini gue nggak sendiri tentunya. Lo bisa lihat sebelah kanan gue ada siapa. Langsung aja kita kenalan. Halo, siapa? nama aku Nadev. Nadev dari? Aku dari kuliah di ITS jurusan Teknik Kelautan. Tahun 2017. 17. Oke, jadi karena Bila, karena Dev, di sini gue punya beberapa list pertanyaan seputar teknik kelautan atau seputar ITS. Kita lanjut pertanyaan pertama. Karena Dev, kenapa akhirnya lo memilih ITS sebagai lanjutan perguruan tinggi? Kenapa lo nggak memilih institut yang lain? Kenapa akhirnya milih ITS? Harus jawab jujur apa nggak nih? Setelah Jadi kalau misalnya aku harus jawab jujur, aku tuh punya 2 pilihan. Emang dari zaman SMA tuh ada ITS sama universitas satu lagi. Nah terus aku udah coba masuk ke universitas ini, tapi nggak diterima. Jadi akhirnya di ITS itu jujurnya. Cuma emang dari awal, dari masuk SMA udah kepikiran emang dan pengennya salah satunya itu ITS gitu. Oke, terus kenapa memilih teknik lautan di antara teknik-teknik yang lain? Kenapa memilih teknik kelautan? Pertama itu ada faktor saran dari orang tua sama om aku. Karena lihat dari prospek kerja, jadi aku milih jurusan itu karena lihat dari prospek kerjanya. Aku pengen kerja di bidang oil and gas. Nah, terus aku cari tahu jurusan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, yang bisa diterima di perusahaan tersebut. Pilihan pertama aku itu jurusan teknik kimia sebetulnya. Nah, terus pilihan kedua teknik kelautan, dan ternyata rezekinya di teknik kelautan. Oke, jadi kalau gue tangkap itu lo ada dorongan juga tuh, background dari keluarga lo, ada om lo, ada bapak lo yang nyalanin ke teknik kelautan gitu. Ya, betul. Ya, jadi lo secara pribadi emang udah nyari tahu sendiri, apa gara-gara orang tua lo baru lo nyari tahu? Sebetulnya nggak tahu dari awal. Aku taunya malah dari om aku, karena om aku itu alumni teknik kelautan ITS. Oh gitu. Tuh dorongan bisa datang dari manapun ya kalau gitu. Ya, siap. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak menyinggung jurusan lain nih Kak. Kak, teknik kelautan dan teknik perminyakan itu ada hubungan nggak atau korelasi? Gua dengar juga kerjanya bakalan di offshore atau di tengah laut. Itu tanggapan lo gimana? Tanggapan lo Kak? Ya, jadi tentu ada hubungannya teknik kelautan dengan teknik perminyakan. Hubungannya itu karena di teknik kelautan kita juga mempelajari struktur yang ada di tengah laut kan, dan kita juga mempelajari bangunan-bangunan yang berhubungan dengan proses pengambilan minyak di tengah laut seperti itu. Jadi kita juga tahu gambaran secara umum bagaimana proses minyak yang dari diambil sampai dalam keadaan jadi dijual di pasaran gitu. Oh gitu. Jadi terus bekerja sama tuh teknik minyak sama teknik lautan, apa ada bidang-bidang khususnya kalau di offshore Kak? Iya, betul. Kerjasama sih, bisa dibilang kerjasama. Karena misalnya teknik kelautan itu yang mendirikan bangunan atau sebuah struktur di tengah lautnya, ya kan, di tengah lautnya. Anjungannya tuh teknik kelautan. Anjungannya yang bikin teknik kelautan. Nah, terus mungkin yang memprosesnya, yang tahu ilmu lebih dalam tentang minyaknya dari teknik perminyakannya gitu. Oke, teman-teman. Anjungan itu kayak bangunan yang dilepas pantai itu namanya anjungan ya, teman-teman. Yang kayak bangunan berdiri di atas pantai itu anjungan, bagi yang belum tahu. Iya, Oke. Makin penasaran kan masuk teknik lautan? Yoi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, ini pertanyaan yang agak ini sih. Apakah teknik lautan harus bisa berenang?
Jawabannya enggak. Kenapa tuh? Enggak, karena teknik kelautan itu kan beda ya sama ilmu kelautan. Nah, Oke. pokoknya di teknik kelautan itu nggak diharusin karena nggak ada mata kuliah di teknik kelautan yang kita harus ke air, ke laut gitu. Tapi yang aku tahu sih ilmu kelautan yang kayak harus wajib bisa berenang gitu. Oke. Lanjut nih. Jadi perbedaan dasar dari ilmu kelautan dan teknik kelautan itu ada di mananya, Kak? Perbedaan secara dasarnya, kalau misalnya teknik kelautan itu memang karena teknik ya, mempelajari ke gimana kita bikin struktur bangunan di atas laut, di pantai, pokoknya itu kayak kita yang ngurus. Nah, tapi kalau misalnya ilmu kelautan itu lebih mempelajari tentang biota laut. Apa yang ada di dalam laut, ya mungkin benar. ikan-ikan, terus biota laut lah. Iya, biota lautnya, Oke. energi dan lain-lain yang ada di laut gitu. Oke. Menjawab ya berarti ya, Kak ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kak, coba jelasin dong, Kak, di departemen lo tuh di teknik kelautan tuh ada berapa bidang sih yang lo tahu aja nih? Jadi kalau misalnya di ITS jurusan itu namanya departemen. Nah, aku itu ada di departemen teknik kelautan. Di departemen teknik kelautan sendiri ada 6 bidang, 6 bidang penjurusan buat tugas akhir ya. Nah, yang pertama itu ada perancangan struktur bangunan lepas pantai, hidrodinamika lepas pantai, material dan produksi bangunan laut, teknik dan manajemen pantai, energi dan lingkungan laut. Nah, yang terakhir itu ada rekayasa bawah air dan laut dalam. Ini bidang yang paling baru juga di teknik kelautan. Oke, itu nanti skripsi lo itu kalau milih peminatan itu jadi skripsi lo? Iya, betul. Jadi kayak kita milih salah satu di antara bidang itu. Ada kuota-kuotanya, Kak? Enggak ada kuota-kuotanya. Semua dari satu angkatan bebas, siapapun mau milih apa gitu. Oke. Dari itu berarti nggak ada kuota-kuotanya, bebas berarti? Bebas. Oke, mantap. Jadi kalau dilanjut tentang bidang-bidang itu bisa kemana, Kak? Kalian bisa cek di websitenya ITS di teknik kelautan atau kalian bisa buka Instagramnya Himateka @himateka. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Kak, bisa jelasin nggak lo? Ini buat para sobat pejuang yang mau jadi maba ITS, tempat favorit atau fasilitas-fasilitas yang ada di departemen lo itu, departemen teknik kelautan tuh ada apa aja, Kak? Kayak dari lab, dari tempat buat ngerjain tugasnya, lo bisa kasih dikit aja dah, gak usah banyak-banyak. Jadi kalau misalnya fasilitas yang ada di teknik kelautan itu kalau lab ya ada 6 lab totalnya, ada 6 lab. Nah, menurut aku lab yang paling nyaman dan paling PW buat angkatan aku itu ada kayak studio gambar. Jadi satu ruangan itu isinya cuma meja-meja besar sama udah ruangan polos gitu. Biasa aja tapi itu yang bikin kita PW banget karena di situ kita bisa adem dingin pastinya ya, ada AC karena terus itu bisa ngerjain tugas di situ rame-rame karena ruangannya cukup luas. Terus jadi kita biasanya kertas gambar kan ukurannya A0 ya, itu kan gede. Iya, itu gede. Nah, jadi karena di situ ada meja gambar jadi aman gitulah. Sama kantin biasa. Terus ada ruangan-ruangan kelas biasa. Nah, yang bikin salah satu zona nyamannya lagi di teknik kelautan itu ada gazebo. Jadi di teknik kelautan aku tuh punya gazebo sekitar 3 gazebo. Gazebo gede banget tuh berarti. Ya gede lah, satu gazebo lumayan nampung berapa orang. Nah, yang paling nyaman itu yang gazebo di paling baru, posisinya di luar dan itu anginnya sepoi-sepoi banget. Wifi juga kencang ya. Enak-enak. Oke, mantap. Ada lagi kan tambahan tempat-tempat lagi? Udah cukup? Udah, kantinnya juga sih sebetulnya PW karena kita satu jurusan gitu dan ada beberapa jurusan lain kalau ngumpul ngobrol di situ di kantin. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, wah nih ya, banyak pertanyaannya agak nyentrik nih, agak nyentrik lah pokoknya. Kak, bener nih ospek di jurusan kakak atau di ITS itu cenderung lama nih. Lamanya tuh kenapa tuh? Dikit aja jelasin ya. Aduh, aku tuh jawab ini takut sebetulnya. Dikit aja. Jadi kalau misalnya di tes pokoknya kan ada yang ospek kampus, ospek universitas, sama ospek jurusan langsung. Nah, yang lama ini nih ospek jurusan. Tapi itu semua juga tergantung jurusannya masing-masing. Jadi setiap jurusan ada yang paling cepat mungkin 3 bulan, terus ada yang paling lama 1 semester, ada yang bisa 1 tahun gitu. Masuk ITS aja nanti tahu. Nanti pasti dapat ini dong, apa namanya, jahim dong. Iya, betul. Jadi kalau ospeknya udah selesai baru kalian dapat jahim. Oke, itu suatu kebanggaan banget ya. Betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Gua nih juga agak nyentrik nih. Kak, uang pakalnya ITS emang bener itu nyampe 2 digit? Gua dengar ada yang 50 juta. Wah, bisa naik haji gua nih. Ini aku nggak bisa ngebohong ya, karena kalian bisa cek sendiri di website ITS. Nah, jadi sebetulnya kalian bisa cek sendiri di websitenya ITS. Nah, tapi yang aku tahu untuk tahun ini uang pangkal yang paling mahal itu ada di 125 juta. 5 juta. Iya. Bisa beli Agia gua, Agia lama. Betul. Jadi tuh jalur masuknya ITS itu ada apa aja sih selain undangan? Coba bisa jelasin nggak Kak, undangan? Jadi jalur pertama itu ada undangan, Ya. jalur kedua ada SBMPTN atau UTBK ya, UTBK sekarang. Terus yang terakhir itu ada jalur mandiri. Mandirinya ini ya. Nah, ya di ITS itu jalur mandirinya dibagi 2 lagi. Oh, ada 2 lagi. Ada yang mandiri biasa sama ada yang namanya kemitraan. Jadi kalau kemitraan itu ada berkas-berkas tambahan yang menunjukkan orang tua kita ada mitra dengan ITS, dengan pihak ITS. Jadi yang gitu. punya perusahaannya punya anak, terus mau kuliah di ITS gitu. Iya betul. Jadi nanti kalau di kemitraan itu memang ada listnya, ada pilihannya. Nggak semua yang orang tuanya kerja di suatu perusahaan atau suatu bank bisa bermitra, anaknya bisa masuk kemitraan ITS. Oke, gitu. Jadi ada listnya Itu sendiri. nggak ada perbedaan kalau udah masuk nggak ada perbedaan apapun tuh maksudnya. Nggak ada. Sama semua Ya, fasilitas. semuanya. Gitu-gitu nggak ada. Semuanya sama, cuma memang soal uang yang beda, uang beda. pangkalnya yang beda. Oke. Mantap. Makin penasaran kan masuk ITS kan? Terus satu lagi nih Kak. Kak, bisa jelasin nggak Kak? Katanya teknik kelautan itu belajar tentang desain. Jadi desain seperti apa? Gue dengar kan kalau di laut desainnya juga harus sesuai dengan kontur laut. Bisa lo jelasin nggak Kak? Tanggapannya gimana? Ya benar, jadi secara garis besar itu memang di teknik kelautan mempelajari tentang desain-desain. Jadi ada desain-desain untuk bangunan terapung di tengah laut, ada yang bangunan terpancang di dalam laut, atau sama kita juga mempelajari desain kapal. Jadi di teknik kelautan itu emang sedikit mempelajari tentang teknik perkapalan, yaitu desain kapal. Mendesain kapal. Oke. Lanjut ya Kak, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan iseng aja sih Kak. Kira-kira nih perbedaan Surabaya sama daerah lo tinggal ini, yang daerah lo asal lo kan Bekasi, itu apa sih perbedaannya kalau di Surabaya? Perbedaannya sebetulnya nggak terlalu beda ya, karena Surabaya itu juga kota besar kan. Jadi kalau misalnya soal makan, terus mall dan lain-lain itu semua sama aja, kayak enak-enak aja. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya di Surabaya itu menurut aku panas banget, jauh lebih panas daripada Bekasi. Menurut aku ya, karena saking panasnya itu di Surabaya nggak ada awan. Panas Biru banget. Biru. Iya, jadi cuma langit doang gitu saking panasnya. Kan kalau misalnya semakin banyak awan kayak adem gitu kan, karena banyak angin juga. Enggak, ini tuh panas banget. Tapi tanahnya tandus gak? Ada pohonnya? Enggak. Sebetulnya kalau pohon enggak sih. Mungkin karena rajin ya disiramnya ya. Jadi tetap tumbuh, tapi panas banget. Oke. Mantap. Wah, ternyata tadi tuh udah pertanyaan terakhir nih Kak. Apa lo ada tambahan gitu buat sobat pejuang yang masuk ITS? Ada tambahan sepatah 2 kata? Oke, kalau buat kalian yang pengen masuk ITS, aku tunggu di ITS. Aku jamin kalian pasti nggak akan nyesel, karena di ITS itu seru banget. Kalian benar-benar bisa jadi mahasiswa yang aktif di sini, bukan dari akademis doang, tapi ada dari sisi non akademis, karena banyak kepanitiaan besar yang ada di ITS yang bikin kalian bisa belajar banyak hal. Oke, sobat pejuang, sekian ngobrol-ngobrol gua sama Kak Nabila atau Kak Nadev dari ITS. Jadi kalau misalkan lo ada pertanyaan lebih lanjut, nanti IG-nya gua taruh di bawah link deskripsi. Lo bisa langsung DM dia. Halo sobat pejuang, jangan lupa ya untuk subscribe, komen, dan like video ini. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you.